Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi siklus akuntansi dari mata kuliah pengantar akuntansi. Langsung saja ke pembahasannya. Kapan waktu siklus akuntansi berlangsung dan pentingnya mengetahui dasar-dasar akuntansi. Jadi begini penjelasannya. Siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi. Waktu di mana laporan keuangan disusun dalam konsep akuntansi periode akuntansi yang bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Namun, jenis periode akuntansi yang paling umumnya adalah periode tahunan. Selama siklus ini berlangsung, banyak sekali transaksi terjadi dan dicatat. Pada akhir tahun, laporan keuangan umumnya disiapkan. Entitas publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada tanggal yang ditentukan. Untuk sepenuhnya memahami siklus ini, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi dasar. Anda harus tahu tentang pengakuan pendapatan, prinsip pencocokan, dan prinsip akuntansi akrual. Konsep-konsep dasar ini akan memungkinkan Anda untuk membangun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang merupakan langkah paling penting dalam siklus akuntansi. Selanjutnya, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadi proses tersebut dalam sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya, tahap siklus akuntansi. Tahap siklus akuntansi sebuah siklus proses akuntansi juga memiliki berbagai tahap yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberi suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahap-tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi transaksi, lalu berlanjut ke analisis transaksi. Setelah itu, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah melakukan itu, selanjutnya itu membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar. Lalu selanjutnya menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Selanjutnya membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Dan berlanjut ke menyusun jurnal penutup.
Setelah jurnal penutup, yaitu melakukan neraca saldo setelah penutup. Lalu yang terakhir, membuat jurnal pembalik. Baik, kita langsung saja ke penjelasan tahap siklus yang pertama ya, yaitu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi adalah tahap pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini, yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. Jadi, transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kuitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis transaksi. Setelah mencatat transaksi, tahap selanjutnya itu dari siklus akuntansi adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Sebab dalam mengambil keputusan, analisis transaksi dapat berdampak pada situasi keuangan perusahaan. Double entry system digunakan dalam akuntansi sebagai metode pencatatan. Oleh karena itu, transaksi akuntansi memenuhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama, secara sistematis, menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Tahap selanjutnya yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnal. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewat, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Tahap selanjutnya yaitu membukukan jurnal penyesuaian, yaitu memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar yang telah kamu catat. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga dapat lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar.
neraca saldo dan jurnal penyesuaian adalah langkah-langkah berikutnya dalam tahap proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Saldo buku besar bersatu dan harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Selain itu, kamu harus membuat pencatatan dalam jurnal penyesuaian jika ternyata beberapa transaksi belum tercatat atau jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo. Neraca jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode yang sama seperti jurnal biasa. Hasilnya, laporan keuangan menjadi aktual setelah dimasukkan dalam jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya yaitu membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Jadi saldo-saldo tersebut terbagi dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya, kemudian disusun dengan jumlah saldo keduanya yang sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo tersebut yaitu penyesuaian jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam penghitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya akuntan masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu membuat jurnal penutup. Tahap yang selanjutnya yaitu menyusun jurnal penutup. Seorang akuntan harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahap siklus akuntansi ini. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke nol. Rekening ini akan ditutup untuk melihat aliran di sumber untuk periode akuntansi yang masih berjalan. Jurnal penutup ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan selama periode setelah rekening tutup. Dalam siklus berikutnya, jurnal penutup dapat membantu awal periode selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal penutup dibuat, nantinya akan menyusun neraca saldo. Isi neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Tujuannya adalah untuk penyusunan, untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo. Oleh karena itu, tahap siklus akuntansi ini bersifat opsional. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu membuat jurnal pembalik.
Jurnal pembalik dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini sering dilakukan pada awal periode berikutnya. Selain itu, jurnal penyesuaian dapat kamu gunakan sebagai acuan dalam pembuatan jurnal ini, yang mana setiap transaksi dalam jurnal penyesuaian dibalik. Lalu dalam jurnal pembalik, transaksi yang awalnya kredit dan tercatat dalam jurnal penyesuaian ini akan berubah menjadi debit. Bagaimana? Apakah sudah tahu siklus akuntansi? Tentunya setiap langkah dalam pencatatan pembukuan perusahaan harus memperhatikan tahap siklus akuntansi seperti yang dijelaskan tadi. Tujuan terakhir dari semua pencatatan pembukuan itu adalah untuk memberi laporan keuangan yang akurat untuk perusahaan. Jika langsung menggunakan siklus ini di perusahaan, mempelajari atau memahami akan lebih mudah. Selain itu, harus digarisbawahi bahwa pelaksanaan siklus ini tidak dapat dipisah dari prinsip-prinsip dasar akuntansi. Namun, dapat disimpulkan pentingnya untuk memahami siklus ini. Ada bagian yang ada, terutama untuk jenis bisnis, terlepas dari jenis perusahaan yang dijalankan, apakah perusahaan manufaktur, jasa, atau perusahaan dagang. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari materi tersebut ataupun rekaman audionya yang kurang jelas. Semoga saja materi barusan bisa bermanfaat